Haddatsana Ali bin Abil Khosib haddatsana Waki' an Mubarak anil Hasan an Imran binil Husain anan Nabiya sesungguhnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam iku ro'a melihat siapa Nabi rajulan pada seorang laki-laki wa fi yadihi dan iku di tangannya rajul halqatun utawi gelang min sufrin dari kuningan. Faqala maka bersabda siapa Nabi, ma iku apa hadhil halqatu utawi ini gelang. Ini gelang yang kamu pakai ini gelang apa? Jadi ini tidak berarti memakai gelang itu haram ya, tidak. Jadi Nabi kan menanyakan fungsinya gelang ini untuk apa? Atau kamu yakini sebagai apa? Qala berkata siapa rajul hadhihi utawi ini gelang iku minal wahinah dari penyakit wahinah. Jadi penyakit wahinah itu biasanya yang kena cuma laki-laki. Jadi perempuan jarang kena wahinah. Jadi semacam penyakit yang menimpa pundak atau tangan seseorang sehingga pundaknya atau tangannya itu melemah. Qala bersabda siapa Nabi inziha mencabutlah kamu ha pada gelang. Fa innaha maka sesungguhnya gelang iku la taziduka tidak menambah apa gelang kepadamu ila kecuali wahnan pada lemahnya. Jadi berhubung si rajul ini ya ngomong terus terang bahwa dia meyakini bahwa dengan memakai gelang tersebut dia bisa terhindar dari penyakit itu, maka oleh Rasulullah disuruh melepas. Jadi kalau seperti itu termasuk menjadikan jimat namanya, atau istilahnya tamaim sesuai babnya. Ayo dilepas, karena yang namanya memakai seperti ini, jimat seperti ini tidak menambah kamu kecuali lemahnya. Jadi jimat itu nanti akan menambah kepada kamu kelemahannya. Jadi tidak nambah ke kamu kecuali kamu tambah lemah. Artinya kalau nanti suatu saat kamu nggak pakai itu, terus kamu itu merasa bagaimana, wah nanti kalau kambuh gimana, kalau kumat gimana itu. Babun nusroti, babnya nusroh. Nusroh itu semacam mantra. Jadi nusroh ini ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Kalau syar'i ya dipersilahkan, tapi kalau tidak syar'i itu dilarang. Jadi memang ada bab yang menjelaskan bahwa nusroh itu dilarang. Nah, nusroh yang dilarang itu kalau mantra-mantranya atau doa-doanya itu membaca nama-nama setan atau membaca kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami maknanya. Ya. Nah, itu jatuhnya sihir. Tapi kalau nusroh yang syar'i enggak apa-apa. Dia termasuk
ya baca ta'awud, ya, baca bismillah, terus yang dibaca itu ya bisa dipahami artinya, yang disebut dalam bacaannya itu juga nama Allah. Nah, itu tidak masalah, ya. Jadi nusroh ini sejenis ruqyah suwuk yang biasanya untuk mengobati orang-orang gila, itu disebut nusroh. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Abdurrahim bin Sulaiman, an Yazid bin Abi Ziyadin, an Sulaimana bin Amr bin Al-Ahwas, an Umi Jundub. Qolat berkata sopo Umi Jundub, Ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Roma melempar siapa Rasul jamrotal akobah pada jumroh akobah. Nah, min batnil wadi dari tengahnya lembah waktu itu memang ada lembah, itu dataran rendah. Kalau sekarang ya sudah rata semua. Yauman Nahri pada harinya tanggal 10. Jadi Yauman Nahri pada harinya menyembelih. Nah, tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti ini terjadi pas beliau melaksanakan ibadah haji, ya. Di Mina tanggal 10, nah, beliau melempar jumroh akobah. Tuman sorofa, kemudian bubar siapa Nabi, selesai dari melempar jumroh. Watabi'athu, dan mengikuti hu pada Nabi, pada Rasul, sopo imra'atun, seorang wanita, min khos'am, dari khos'am. Jadi khos'am itu ya suatu wilayah, ya. Wa ma'aha, dan iku bersama imro'ah sobiyun utawi anak kecil, laha bagi imro'ah, bihi iku menimpa pada bocah itu, pada anak kecil, balaun utawi ya balak itu ya penyakit gitu. Layatakalamu, yang tidak bisa berbicara siapa anak. Jadi wanita dari Khos'am itu mengikuti Rasulullah dengan membawa anaknya, yang mana anak itu belum bisa bicara, ya, penyakit nggak bisa bicara. Fakolat, maka berkata siapa imro'ah, siapa wanita tersebut, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna hadza, sesungguhnya ini, sobi, iku ibni putraku, wa baqiyatu ahli, dan sisa keluargaku. Jadi keluarga saya itu sudah mati semua Rasul. Nah, yang tersisa ya ini keluarga saya satu-satunya, ya ini. Terus ya nggak bisa ngomong Nabi. Wa ana, dan sesungguhnya iku bihi, menimpa anak opo balaan, suatu penyakit, layatakalamu, yang tidak bisa berbicara dia. Nah, karena penyakit itu, anak ini belum bisa bicara, wahai Rasul. Faqala, maka bersabda sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uktuni, datanglah kalian nih padaku, bisain, dengan sesuatu, min ma'in, dari air. Jadi ya, tolong kalian berikan ke aku sedikit air. Fa'utiyah, maka diberi siapa Rasul, bimain, pada air. Fagosala, maka membasuh siapa Rasul, yadaihi, pada dua tangannya Rasul.
Wamat madho dan berkumur siapa Rasul fahu pada mulutnya Rasul. Jadi airnya itu untuk cuci tangan Nabi, kemudian Nabi berkumur, terus dikembalikan ke air tersebut. Summa a'toha, kemudian memberi siapa Nabi pada perempuan tersebut. Ini ya, dibawa pulang. Fakola, maka bersabda siapa Nabi, iskihi, memberi minumlah kamu pada anak minhu dari air ini. Ya, wasubi dan menuangkanlah itu ya disok itu, diguyurkan pada si anak itu, alaihi atas anak minhu dari air tersebut ya. Jadi ini nanti sebagian untuk minum anakmu, ya sebagian lagi itu untuk mandi, istilahnya diguyurkan ke anak ya. Wastasfi, dan mintalah kesembuhan kamu Allah pada Allah lahu untuk anak. Nah, kamu nanti juga doa sendiri pada Allah untuk kesembuhan anakmu. Qalat, berkata sapa Ummu Jundub, falaki itu maka menemui aku almar'ata pada wanita tersebut. Fakultu, maka berkata aku, lau wahabti, seandainya atau mbok yao memberi kamu li untukku minhu dari air tersebut, mbok aku dikasih sedikit dari air itu. Fakolat, maka berkata siapa imro'ah atau wanita tersebut, inama, sejatinya huwa air iku lihadal mubtala, untuk ini anak yang kena penyakit. Oh, ndak bisa, wong ini diberikan khusus untuk anakku kok. Akhirnya yes pergi gitu. Qalat, berkata Ummu Jundub, falaki itu maka ketemu aku almar'ata pada wanita tersebut minal hauli, dari satu putaran tahun. Jadi tahun depan itu aku ketemu lagi ya, haji lagi atau gimana, ketemu lagi. Fasa'al tuha, maka bertanya aku pada wanita tersebut, anil gulam, dari anakmu dulu yang kamu mintakan air pada Rasulullah itu kabarnya gimana. Fakolat, maka berkata siapa imro'ah atau wanita, baro'a, sembuh siapa anak, wa akola, dan berakal dia anak, aklan pada akal, laisa, yang tidak ada opo akal, kaukulinas, seperti akal-akalnya manusia. Alhamdulillah sudah sembuh, anaknya itu pinter, kecerdasannya itu luar biasa, tidak seperti kecerdasan kebanyakan orang. Pinter anaknya sekarang. Cuma mungkin waktu itu anaknya yang nggak diajak ikut haji lagi.